Satuan Media bersama LSM melalui Ketua Revolusi Mental meminta Menteri Desa Pembangunan Impres Desa Tertinggal Yandri Susanto untuk mengklarifikasi kembali perkataan yang mengenai kontroversial. Yandri Susanto mengungkapkan para wartawan Bordex dan LSM hanya kerap mengganggu kinerja pemerintah desa dan memeras desa. Satuan Media bersama LSM melalui Ketua Revolusi Mental mengklaim perkataan menteri tersebut agar diperbaiki karena yang memeras adalah oknum, bukan LSM dan para wartawan. Tapi di desa saya nggak, kalau di kota mungkin nggak, pasti nggak ada karena memang ini basisnya desa. Wartawan juga banyak, coba link-link itu. Nah, atau Detikcom saya bacakan lah ya, yang 1 Februari loh, Bang Ramses, terbaru, ya kan? Kasus rame-rame lapor jadi korban pemerasan oknum LSM. Ini maksudnya yang mengganggu tuh ini yang mau kita hentikan, Bang. Supaya dia ada korban yang baik-baiknya kan saya kasihkan juga. Yang nggak mengganggu malah jadi korban, gitu. Jadi investigatif. Saya ingin LSM itu baik di mata masyarakat. Nah itu sebenarnya problemnya panjang, saya zoom itu panjang, nggak tiba-tiba saya ngomong begitu, gitu, ya. Nah jadi saya tidak mengatakan semua LSM, tapi saya pakai diksi LSM yang mengganggu, sebenarnya oknum sebenarnya itu. Tapi nggak pakai oknum aja, LSM yang mengganggu saya sebut. Izin Pak Menteri, kalau disampaikan oknum, kita masih terima, support itu Pak Menteri. Tetapi kalau LSM dan wartawan Bordex, Bang, saya tambah Bang. LSM yang mengganggu Bang, enggak LSM semua Bang. LSM yang mengganggu. LSM yang mengganggu, nama LSM ini jadi mengganggu Bapak. Jadi tolong ini penyampaiannya Bapak. Enggak apa-apa, Ya. kalau misalkan Supaya kita sama-sama saling menghargai. Oke, saya maksud saya tidak, pertama saya ingin demi Tuhan saya tidak pernah ingin menafikan SM yang baik-baik, enggak. Itu dulu ya Bang ya. Harus ada itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan aja dong Bapak mengucapkan itu. tadi tujuannya untuk menyetop Pak, dan saya sebenarnya pakai kalau, bukan semua pasti 1 juta, enggak. Atau wartawan Bordex bukan dari saya, Pak. Ini makanya saya terima bapak-bapak di sini, sama ibu-ibu sini. Izin instruksi Pak Menteri. Saya selaku Ketua Revolusi Mental yang sudah menggalakkan revolusi mental di negara kita merasa gagal dengan hal komunikasi kita saat ini. Yang diminta kawan-kawan ini kami LSM dan juga media ini bukan ke situ lagi Pak Menteri. Ini kan sudah kadang mau membuat keributan atau kita mau perpanjang atau kita akhiri masalah ini, kan begitu. Betul. Jadi kalau kita panjang ke kilometer kuadrat lagi, ini berarti upaya kita akan makin panjang. Apalagi di tengah-tengah 6 hari lagi kami akan merayakan namanya Hari Kebebasan Pers, diakui oleh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi yang kita maksud di sini Pak Menteri, ini mohon izin, kami memang junior-junior ini ya, sama seperti yang disampaikan ketum kami tadi Pak Ramses, hanya kesempatan aja nggak ada. Kami memimpin Republik ini pun mampu. Jadi kalau Bapak ini sudah merasa pohon yang paling tinggi, angin pun akan banyak makin kuat menyerang Bapak. Bapak juga harus kuatkan kuda-kuda untuk tiupan angin tersebut. Jadi seperti ini udah kadang ini menciderai anggota. Yang baik-baik kita jaga. Tapi kalau kepolisian yang bobrok, yang memang menyelewengkan dana, laporkan, jangan dilindungi. Jangan gara-gara misalkan deal nggak jadi dilaporin, jangan. Kalau ada kepala desa yang benar-benar nyuruhkan, laporkan. LSM bagus kalau melaporkan itu, saya apresiasi. Termasuk wartawan, tulis apa adanya. Kalau ini, ya kan? Itu memang fungsi wartawan dari LSM, pengawasan. Ya, tapi jangan sampai tadi tugas LSM yang mulia itu diciderai oleh yang mengganggu tadi, maksud atau oknum tadi, Pak. Atau wartawan Bordex. Pak Menteri, supaya kita sama-sama beretika yang menyampaikan kepada publik. Kebetulan Pak Menteri kan sebagai teladan di Kementerian Desa. Ya, tolonglah kalau memang ada oknum dari LSM itu, pakailah oknum. Jangan Ya kan sama Bang, yang mengganggu itu sama oknum itu sebenarnya. Pak Menteri, kalau saya bilang TNI yang mengganggu, itu juga sakit hati. Tapi ada oknum TNI. Jelang Hari Kebebasan Pers Dunia Internasional, serta media pers menjadi pilar demokrasi keempat yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
sebagai fungsi pengawasan kontrol dalam mengatur keseimbangan, merawat kebangsaan dan menjaga kedaulatan. Diharapkan semua pihak mampu membangun kemitraan pemerintah, TNI, dan Polri untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan tugas sesuai perintah konstitusi. Ikuti terus info terbaru dari transtv45.com. Tim Liputan Abdul Syukur Muhammad mengabarkan.